Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa di sekolah harus menjadi perhatian bagi dua belah pihak, baik guru maupun orang tua siswa. Adanya kesulitan belajar pada beberapa siswa terbukti dengan pola pencapaian belajar yang rendah. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun, dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya hanya ditunjukkan pada para siswa yang berkemampuan rata-rata, sehingga siswa yang berkategori di luar rata-rata tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor ini yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang inklusif, memahami kesulitan belajar di dalam dunia pendidikan adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik maupun institusi. Kesulitan belajar dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan bidangnya. Kesulitan pertama, kesulitan belajar secara umum. Kesulitan belajar umum ini mengacu pada hambatan yang mempengaruhi hampir seluruh aspek pembelajaran. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor internal seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau gangguan perkembangan mental seperti keterbelakangan mental. Siswa dengan kesulitan belajar umum seringkali menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami pelajaran secara menyeluruh, bahkan dalam tugas-tugas sederhana. Kesulitan yang kedua, kesulitan belajar secara khusus atau specific learning disability. Kesulitan belajar khusus adalah hambatan yang hanya terjadi pada satu atau beberapa aspek pembelajaran tertentu, sementara kemampuan di bidang lain tetap normal atau bahkan di atas rata-rata. Beberapa bentuknya: pertama, disleksia. Disleksia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan membaca, seperti kesulitan mengenal huruf, kata, atau memahami makna bacaan. Siswa dengan disleksia sering membolak-balikkan huruf seperti buku menjadi kubu, atau sulit memahami pola kalimat. Disleksia tidak berhubungan dengan tingkat kecerdasan, tetapi lebih pada gangguan neurologis yang mempengaruhi proses pemrosesan bahasa. Aspek yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam memahami konsep matematika, entah itu menghitung atau mengenali angka. Siswa dengan diskalkulia mungkin kesulitan dalam mengenali pola, memecahkan soal matematika yang sederhana, atau mengingat tabel perkalian. Namun, pendekatan yang efektif untuk menangani diskalkulia yakni dengan melibatkan pengajaran berbasis manipulatif atau alat peraga. Aspek yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam menulis yang mencakup tulisan tangan yang buruk, tata bahasa yang kacau, atau kesulitan menyusun kalimat secara logis. Siswa dengan gangguan disgrafia mungkin merasa sulit untuk memegang pensil dengan benar, membuat huruf-huruf yang konsisten, atau menyampaikan ide-ide dalam bentuk tulisan. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh masalah koordinasi motorik halus atau disfungsi pada bagian otak yang mengontrol proses menulis. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah terapi okupasi. Kedua, penggunaan alat bantu seperti keyboard dan latihan menulis yang terstruktur. Aspek yang keempat ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk memusatkan perhatian, mengontrol impuls, atau tetap tenang dalam situasi tertentu. Siswa dengan gangguan ini seringkali terlihat hyperaktif, gelisah, dan sulit untuk duduk diam dalam waktu lama. Penanganan terbaik biasanya melibatkan pendekatan kombinasi antara perilaku, obat-obatan, dan strategi pembelajaran seperti pembagian tugas menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Gangguan yang kedua, gangguan fisik atau sensorik. Gangguan fisik atau sensorik seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau motorik dapat menyebabkan kesulitan belajar. Misalnya, siswa dengan gangguan penglihatan mungkin kesulitan membaca buku atau menulis. Sementara itu, siswa dengan gangguan pendengaran kesulitan memahami pelajaran yang disampaikan secara verbal. Kesulitan yang ketiga bersifat situasional. Kesulitan ini terjadi akibat kondisi tertentu yang mempengaruhi siswa, seperti tekanan emosional, masalah keluarga, atau lingkungan belajar yang tidak mendukung. Kesulitan yang keempat, emosional dan perilaku. Gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau trauma dapat menghambat siswa dalam memahami dan memproses pelajaran. Siswa dengan kesulitan ini seringkali menunjukkan perilaku seperti menarik diri dari kerumunan, kehilangan motivasi, atau bahkan kehilangan daya minat belajar di dalam kelas. Lalu yang terakhir, kesulitan belajar akademik tertentu. Kesulitan belajar akademik tertentu terjadi pada bidang studi spesifik seperti sains, seni, atau bahasa. Misalnya, seorang siswa mungkin kesulitan memahami konsep-konsep abstrak dalam fisika, namun ia sangat mahir dalam bahasa dan seni. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya minat, metode pengajaran yang tidak sesuai, atau kecocokan gaya belajar siswa.
Kesulitan belajar pada siswa tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, entah itu faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu apa saja bentuk faktor-faktor penyebab kesulitan dalam belajar? Pertama, ada faktor internal, yakni kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Yang pertama, aspek biologis, aspek kesehatan, gangguan sensorik, dan kelainan neurologis seperti kondisi epilepsi, autisme, atau cedera. Lalu aspek yang kedua, aspek psikologis, mencakup kecemasan yang berlebihan, motivasi yang rendah, dan yang ketiga, aspek kognitif. Faktor-faktor ini mencakup kondisi fisik, mental, serta kemampuan dasar siswa dalam menerima pemrosesan informasi. Lalu ada faktor yang kedua, yakni faktor eksternal. Faktor-faktor ini seringkali berhubungan dengan kondisi sosial dan lingkungan tempat belajar siswa, entah itu pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah tempat pertama belajar siswa, sehingga kondisi keluarga memiliki dampak besar pada keberhasilan belajar anak. Anak yang tidak mendapatkan dukungan atau perhatian dari orang tua cenderung merasa kurang percaya diri. Faktor yang kedua, faktor sekolah. Lingkungan sekolah adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, entah itu metode pengajaran tidak sesuai. Dan yang terakhir, lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam proses pembelajaran siswa. Pengaruh teman sebaya, tekanan sosial seperti siswa mengalami bullying atau diskriminasi di lingkungan sekolah, seringkali kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan belajar. Lalu ada faktor yang terakhir nih, faktor yang ketiga, yakni faktor situasional. Seperti perubahan lingkungan, perpindahan tempat tinggal atau sekolah seringkali membuat siswa sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, baik dari segi metode, pengajaran maupun lingkungan sosial. Aspek yang kedua adalah masalah psikososial. Trauma akibat bencana alam, kehilangan anggota keluarga, atau kejadian besar lainnya dapat menyebabkan gangguan emosional dan konsentrasi siswa dalam belajar. Aspek yang ketiga, krisis global atau pandemi. Seperti situasi pandemi COVID-19 menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan belajar akibat transisi mendadak ke pembelajaran daring. Kurangnya akses teknologi atau jaringan internet yang stabil semakin memperparah kesulitan ini. Lalu, faktor yang terakhir ada faktor teknis atau metodologis. Aspek yang pertama adalah media pembelajaran yang kurang menarik, minimnya variasi metode pengajaran guru, kurangnya pengelolaan kelas seperti suasana kelas yang tidak terorganisasi dengan baik, seperti sering terjadinya gangguan atau kurangnya pengawasan guru dapat mengganggu konsentrasi siswa. Jadi, inti poin dari materi ini adalah bahwa kesulitan belajar adalah hambatan yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran. Hal demikian dapat mempengaruhi perkembangan akademik, sosial, dan emosionalnya. Memahami kesulitan belajar menjadi langkah awal. Memahami kesulitan belajar menjadi langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kesulitan belajar dapat bersifat umum, khusus, dan situasional. Penyebabnya bervariasi mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung kebutuhan siswa.